disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang harus dipahami di 4 bulan itu adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdurrahman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dalam 1 tahun itu 10 hari pada beberapa bulan. Pertama 10 hari dari akhir Ramadan. Kemudian yang kedua 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 hari dari awal bulan Muharram. Allah sangat memuliakan 10 hari dari 3 bulan dalam setahun itu. Lah salah satunya adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi dari semua Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum itu, yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah bulan Muharram. Dan itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika sesuatu didhafahkan kepada Allah, berarti sesuatu itu sangat mulia. Seperti Baitullah. Kenapa rumah itu sangat mulia, Ka'bah itu? Karena diidhafahkan kepada Allah, Baitullah. Atau mukjizat Nabi Saleh, unta, naqah, menjadi mulia karena diidhafahkan kepada Allah, naqatullah. Termasuk juga bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa. Lah di antara adab yang harus dipahami di bulan Muharram itu berdasarkan surah At-Taubah 36 adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim di bulan tersebut. Malam ini kita akan membahas seputar kezaliman yang tidak boleh dilakukan dimanapun bulan sebenarnya, tetapi akan lebih berat hukuman dan dosanya kalau dilakukan di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti akan berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran itu kan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Tapi kalau hadis qudsi bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla.
Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis biasa ya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur aduk dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasul di dalam Al-Qur'an. Kan lagi viral tuh. Berkata Rasul di dalam Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu ucapan Rasul. Dan konotasinya, ketika orang mengatakan seperti itu, berarti Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi kalam Rasul, artinya makhluk. Dan ini bahaya, karena ini akidahnya Mu'tazilah. Makanya kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Usulus Sunnah mengatakan, man qala annal Qur'ana makhluqun fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka termasuk akidah Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah sudah disesatkan oleh seluruh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nuniyah yang mengatakan 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Salah satu akidahnya adalah mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi ini bukan masalah kecil, ini menyangkut keyakinan. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram dilakukan atas sebagian yang lainnya. Maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Dari sini kita tahu bahwa Allah mengharamkan segala bentuk kezaliman, apapun bentuknya. Apakah kezaliman terhadap Allah, apakah kezaliman terhadap diri sendiri, ataukah kezaliman kepada sesama manusia. Bahkan tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah diturunkan tuh hukumannya, kecuali kezaliman. Kata Nabi SAW, ma min dzambin ajdara an yu'ajjilallahu bisahibihil uqubata fid dunya qabla al-akhirah mithlul bagyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa, kata Rasul, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia sebelum akhirat, melebihi dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahim. Nanti saya akan kisahkan bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para pelaku zalim di dunia sebelum akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kezaliman ini umum. Kezaliman ini diharamkan baik kepada sesama kaum muslimin ataupun kepada orang kafir sekalipun. Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an dan Abi Musa al-Ash'ari untuk berdakwah di negeri Yaman. Yaman kala itu belum ada satu muslim pun, di mana Yaman itu mayoritas ahli kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Tidak ada orang muslim satu jiwa pun yang hidup di sana kala itu. Makanya Rasul mengutus Mu'adz dan juga Abu Musa al-Ash'ari untuk menyebarkan Islam ke negeri Yaman itu. Salah satu wasiat Nabi SAW kepada keduanya, apa kata Rasul? Iyyaka wa qara'ima amwalihim
wattaqi da'watal madlum, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, hati-hati kamu, jangan berbuat zalim. Karena doa orang-orang yang dizalimi itu pasti makbul, pasti akan mustajab. Karena di antara dia orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada perantara sama sekali. Bayangkan Nabi SAW ngomong seperti ini kepada Mu'adz dan juga Abi Musa secara umum, karena di Yaman tidak ada orang muslim. Artinya sekalipun kita melakukan kezaliman kepada orang kafir, kemudian orang kafir ini menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia meminta hukuman kepada kita, pasti Allah akan mengijabah doa orang kafir itu. Jangankan orang kafir, iblis saja kalau berdoa diijabah sama Allah kan? Apa doa iblis? Dia meminta kepada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan doa iblis? Dikabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oke, saya berikan kau tangguhan usia sampai kiamat dibangkitkan. Iblis saja kalau berdoa dikabulkan tuh. Apalagi orang kafir yang dizalimi, Allah pasti mengabulkan. Bukan karena Allah suka dengan orang kafir, tidak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika orang kafir berdoa itu karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya ketika orang kafir dizalimi oleh seorang mukmin atau seorang muslim, tetap Allah akan berdiri di samping orang kafir ini, bukan karena kekafiran sekali lagi, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran fa inna laisa dunaha hijabun. Hati-hati kamu dari doa orang-orang yang terzalimi meskipun dia kafir, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya di sini kalau seandainya yang dizalimi orang kafir, kemudian orang kafir berdoa dan diijabah, apalagi yang kita zalimi ini adalah orang Islam. Orang kafir aja diijabah kok, apalagi seorang muslim, seorang mukmin yang kita zalimi, tentu lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, wa da'watul madlum tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dan doa orang-orang yang dizalimi dibawa di atas awan dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doa orang yang dizalimi, maka dia akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sesungguhnya aku akan menolongmu walaupun setelah masa waktu yang ditentukan. Lambat laun pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang dizalimi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama salaf sampai mengatakan seperti yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia mengatakan apa? Li antalqiyallah sab'ina dzamban bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin bainaka wa bainal ibad. Lihat ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sekiranya engkau berjumpa dengan Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, membawa 70 dosa, di mana 70 dosa ini berkaitan antara anda dengan Allah, itu lebih ringan dosanya.
dibandingkan Anda membawa satu dosa, tapi satu dosa ini berkaitan dengan Anda dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Lihat bagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri sangat dalam. Sekiranya kita ini melakukan dosa 70 kali dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kita membawa satu dosa, tapi dosa ini antara kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bi'sazad ila yaumil ma'ad zulmul ibad. Apa kata Imam Syafi'i? Seburuk-buruknya bekal untuk hari setelah kematian adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kenapa demikian, ikhwan? Kok dahsyat sekali gitu ya? Karena zalim itu bertentangan dengan keadilan. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an kan, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian engkau kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil, maka berbuatlah adil, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Dan ini disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka pernah lakukan dari dosa-dosa mereka, sehingga terjadi kerusakan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dosa kepada diri sendiri. Seperti umpamanya seseorang sengaja dia tidur malam, jam 1, jam 2 tidur gitu ya. Kemudian lewatlah sholat pada dia, karena mungkin dia selalu bergadang gitu ya tengah malam, akhirnya timbullah banyak penyakit sama dia, timbul macam-macam penyakit. Hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri tuh, karena timbulnya penyakit pada badan dia itu karena ulah dia sendiri. Coba kalau dia mau tidur cepat pada isya gitu ya, tentu dia akan mendapatkan kesehatan. Atau mungkin seseorang mengkonsumsi alkohol, minuman keras, akhirnya kemudian banyak penyakit macam-macam. Nah, itu zalim kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling parah adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Muharram ini, subhanallah, banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Karena dulu, tidak tahu sekarang ya, dulu saya pernah mendengar bulan Muharram ini disebut bulan keramat, bulan pembawa sial. Makanya orang-orang tua dulu, saya masih ingat gitu ya, di kampung-kampung itu biasanya mereka memandikan keris. Jadi keris-keris yang bekas kerajaan-kerajaan atau bekas perang-perang di masa Belanda gitu ya, itu kemudian direndam tuh beberapa hari dengan bunga-bunga, berbagai macam bunga. Dan kalau ditanya apa gunanya itu, membuang sial. Jadi bulan Muharram itu mereka mengistilahkan dengan bulan sial. Makanya banyak orang yang bangun rumah tidak mau di bulan Muharram, takut roboh rumahnya. Orang yang mau berbisnis nih, nggak mau dia mengeluarkan modal di bulan Muharram, takut bangkrut. Orang yang mau nikah nih di bulan Muharram itu nggak jadi, takut habis nikah kabur pula perempuannya. Semacam kan itu ya.
Sehingga kemudian bulan Muharram ini disebut bulan sial. Bahkan di Jawa itu masih ada orang-orang yang mengeramatkan binatang, ya, sapi bule. Siapa namanya itu? Pak Selamat tuh, siapa nama sapinya itu? Ya. Nah, itu dikeramatkan. Nauzubillah, saya lihat YouTube itu sampai maaf kotorannya itu dibawa balik. Untuk apa? Ngepel rumah. Ya, kalau pakai Baiklin itu kan nampak bersih. Kotoran Pak Selamat ini gimana ceritanya? Ya. Supaya menghilangkan sial dalam rumah, coba kan. Jadi intinya bahwa mereka menganggap bahwa Muharram ini bulan sial. Entah dari mana ceritanya. Ada yang mengait-ngaitkan bahwa kenapa disebut bulan sial itu, bahwa ini adalah salah satu i'tiqadnya orang-orang Syiah. Ketika kemudian mereka menganggap bulan Muharram bulan sial itu karena diambil dari kematian Husain. Jadi Sayyid Husain ini dia meninggal di tanggal 10 Muharram, dipenggal kepalanya. Ya, kemudian jasadnya dibawa kepada Ubaidillah ibn Ziyad dan kepalanya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibawa ke Madinah dan dikubur di sana. Sehingga kemudian orang-orang Syiah ini mereka berkabung setiap 10 Muharram, karena itu bulan sial bagi mereka. Mereka yang menjadikan kematian Husain itu, makanya mereka setiap tanggal 10 Muharram memukul-mukul badan. Ya, mereka akan membuat acara, disiapkan pisau, disiapkan golok, disiapkan pedang, disiapkan rantai, entah apa gitu ya, pentungan. Kemudian mereka memukul-mukul badan mereka sampai luka-luka, sampai berdarah-darah tuh. Sampai anak bayi diketuk juga kepalanya biar keluar darahnya. Subhanallah, ini apa ini? Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Bahkan Islam sangat melarang. Kata Nabi SAW, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk kelompok kami, golongan kami, orang yang memukul-mukul pipi, orang-orang yang merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah ketika tertimpa musibah. Malah dilarang dalam Islam. Aneh. Wallahu alam, kenapa kemudian Muharram ini disebut bulan keramat? Padahal bulan Muharram itu bukan bulan keramat, bulan mulia. Satu di antara 4 bulan mulia setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bahkan Muharram itu bulan Allah lagi. Ya, kenapa jadi bulan sapi pula? Kan itu. Nah, di sini maka ini kesyirikan. Kesyirikannya, bahkan ada yang kemudian sebagian mereka melempar kepala kerbau ke tengah lautan, ya, untuk membuang sial. Apa itu istilahnya itu? Kirap itu apa ya? Ya, petik laut ya. Nah, itu juga terjadi juga. Ini kan kesyirikan. Kan sayang ikhwan kepala kerbau. Kepala kerbau kan bisa dibuat sop, dibuat gulai, kan enak tuh kan itu. Kepala kambing aja enak, apalagi kepala sapi kan itu. Artinya kan ini mubazir saja coba. Tapi mereka nggak peduli, kan itu sebuah keyakinan. Lah kalau ini terjadi di bulan Muharram ikhwan, ini kesyirikan. Dan kesyirikan itu kezaliman yang sangat zalim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Luqmanul Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billahi, innasyirka la zulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu, karena penyekutuan engkau kepada sesuatu dengan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Maka hindari kezaliman di bulan Muharram, terutama kezaliman kepada Allah, terutama sezalim-zalimnya kezaliman yang disebut dengan kesyirikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang kita akan bahas, ya, sebagian para ulama maksudnya ayat At-Taubah 36, kalimat fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian saling menzalimi diri-diri kalian, artinya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling menzalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman ini bisa membahayakan siapapun, terutama bisa menggugurkan amalan sunnah.
Kezaliman ini bisa membahayakan. Karena apa yang sudah kita usahakan dari solat malam, apa yang sudah kita usahakan dari puasa sunnah di siang hari, atau dari sedekah-sedekah kita, atau dari bacaan-bacaan Quran kita, atau dari zikir dan doa kita, itu bisa terhapuskan kezaliman. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, tapi tidak dalam sahihnya, dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Adabil Mufrad, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang rajin solat malam, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, dan dia menginfakkan dengan kelebihan hartanya ke tempat-tempat yang seharusnya diberikan sedekah. Bahkan dia banyak melakukan kebajikan ini dan kebajikan itu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu masalahnya Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, zalim. Menyakiti tetangganya dengan lisannya, lisannya setajam silet, menyayat hati tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat. Lalu apa gunanya qiyamul lail? Lalu apa manfaatnya puasa sunnah? Lalu apa faedahnya sedekah dia? Kalau seandainya kemudian ujung-ujungnya harus masuk neraka? Tidak lain dan bukan karena perbuatan zalim lisannya kepada tetangganya. Wanita ini masuk neraka bukan karena membunuh. Wanita itu masuk neraka bukan karena minum khamr, bukan karena judi, tidak. Karena dosa lisan dia. Zalim dengan lisannya kepada tetangganya, hilang semua amal sunnahnya. Bahaya kezaliman ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas, wa fi riwayatin man iqtata'a malam ri'im muslim bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang zalim mengambil harta orang lain bukan dengan haknya, dia ambil, mungkin dengan cara korupsi, mungkin dengan cara berdusta saat berjualan, mungkin dengan cara curang, mengurangi takaran, timbangan dan meteran, mungkin dengan cara apalah, culas dan begitu seterusnya. Yang jelas dia mengambil harta itu secara zalim dan bukan haknya dia diambil. Maka nanti dia pada hari kiamat berjumpa dengan Allah, dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Ikhwan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada kita, lalu siapa yang akan bisa menolong kita? Tidak ada. Makanya kenapa kezaliman itu menyulut kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah murka, bahaya. Di dunia saja kalau Allah sudah murka, apa yang terjadi? Langit bisa pecah, bintang bisa runtuh, lautan bisa meluap ke daratan, bumi bisa digempakan. Itu kalau Allah marah tuh di dunia. Macam mana kalau di akhirat Allah marah kepada kita? Dan ini karena kezaliman. Sebab orang-orang yang zalim itu akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu akan dijauhkan daripada kasih sayang Allah dan didekatkan dengan azab. Itulah makna rahmat. Jauh daripada rahmat artinya jauh dari kasih sayang,
dan didekatkan dengan azab, itu disebut laknat. Kalau orang dilaknat berarti dekat dengan azab tuh. Makanya kenapa orang zalim itu sebenarnya dekat dengan azab. Sebelum akhirat saja di dunia sudah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan contohkan beberapa kisah menarik tentang kisah-kisah orang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Dahulu di zaman kerajaan Abbasiyah kalau tidak salah, rajanya Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, wallahu alam, antara dua ini, saya lupa kisahnya. Tapi ada kisah seseorang yang dipenjara namanya Khalid ibn Abdullah al-Burmuki dan juga anaknya. Dia dipenjara oleh khalifah karena melakukan kezaliman. Ditangkap kemudian dan dimasukkan ke dalam penjara. Lah ketika di penjara anaknya ini, kan anaknya ikut di penjara juga tuh. Ngomonglah sama bapaknya, ya abatah, laqad kunna ba'dal izzi wal mulki sirna fil qaidi wal habsi. Wahai ayahku, setelah kita dulu di atas kemuliaan, manusia memuliakan kita, di atas kekuasaan manusia mengagungkan kita, sekarang kita dirantai kemudian dipenjara. Apa salah kita, katanya? Apa salah kita? Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya bunai, da'watun madlum, ya bunai, da'watun madlum, sarat bilailin ghafalna anha wallah lam yaghfal anha. Wahai anak, jangan-jangan ini akibat doa orang-orang yang kita zalimi, yang melesat di malam hari ke langit, yang kita lalai dari doa-doa itu, tapi Allah tidak pernah lalai. Karena biasanya orang-orang yang dizalimi itu hidupnya nggak pernah tidur, ikhwan. Orang-orang yang disakiti oleh kita, mereka susah tidur. Dan antum bisa rasakan kalau antum difitnah, diuji gitu ya dengan fitnah manusia, dituduh macam-macam, nggak bisa tidur kita rasanya. Kepikiran kan itu. Susah tidur orang-orang yang zalim itu. Tapi orang-orang yang menzalimi kita, nyenyak dia tidur karena dia merasa puas. Sudah berhasil menzalimi kita, menyakiti kita kan. Sementara orang-orang yang dizalimi yang tidak pernah bisa tidur malam, tidak sadar dia mengangkat tangannya ke langit, doanya melesat ke langit. Sementara orang-orang yang zalim sedang tidur nyenyak, dia lalai dari doa kita, dan Allah tidak pernah lalai. Sebagaimana kita tidak bisa tidur, Allah tidak akan pernah tidur. Makanya kenapa doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab, karena dia melesat di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya contohkan kisah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini yang menikah dengan siapa? Adiknya Umar ibn al-Khattab, Fatimah. Jadi Umar itu punya adik perempuan namanya Fatimah, menikah dengan Sa'id ibn Zaid. Dan Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, atau disebut dengan al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, termasuk salah satunya Sa'id ibn Zaid. Bagaimana kisah Sa'id ibn Zaid ini? Sa'id ibn Zaid ini dituduh oleh seorang wanita bahwa dia sudah mengambil tanahnya dan mengambil pohon kurma yang ada di tanahnya dan mengambil sumur yang ada di tanahnya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini punya tanah, di situ banyak kebun, banyak kurma yang hidup dan juga ada sumurnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, itu tanah saya loh, itu kurma-kurma saya, itu sumur-sumur saya, katanya. Ngeyel perempuan ini. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Marwan ibnu Hakam, yang ketika itu menjadi gubernur. Datang kepada Marwan ibn Hakam. Wa qala lahu, kemudian berkata Sa'id ibn Zaid ini kepada Khalifah Marwan ini, ya Khalifah, lihat wanita ini sudah melampaui batas. Dia mengaku tanah saya, tanah dia.
Pohon kurma saya, pohon kurma dia, sumur saya, sumur dia, katanya. Maka tiba-tiba kemudian Marwan ibn Hakam mengatakan kepada wanita itu, betul itu tanah, betul itu pokok kurmamu, betul itu sumurmu. Bersumpah-sumpahlah wanita ini, sampai akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini menangis, ikhwan, karena dituduh, ya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Khalifah Marwan, wahai Khalifah Marwan, saya ini sahabat Nabi, dan saya orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin saya mengambil kebun orang, pohon kurma orang, sumur orang, ini semua milik saya. Saya paling takut dengan Allah. Sambil menangis dia ngomong seperti itu di hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam. Tapi wanita itu tetap bersumpah-sumpah bahwa itu tanah dia, pohon kurma dia, sumur dia. Maka Sa'id ibn Zaid ini akhirnya mengatakan, ya Khalifah, tidakkah kau mendengar hadis Nabi SAW, manik tato as-sibran min ardin tawakallahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah, sejengkal, tidak usah semeter, apalagi sekapling, apalagi sehektar, kan gitu ya, sejengkal saja. Kalau tanah itu tanah orang, kita ambil, kita klaim, maka nanti pada hari kiamat sejengkal ini akan dikeruk sampai 7 lapis bumi. Itu berapa lori itu tanahnya tuh, dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kau dengar hadis ini wahai Marwan ibn Hakam? Mana mungkin saya mengambil tanah seluas ini, 1 jengkal saja saya takut, katanya. Tetapi kata Sa'id ibn Zaid, dia mengatakan, baik, ambil tanah itu, serahkan pada wanita itu. Ambil pokok-pokok kurma, serahkan kepada wanita itu. Ambil sumur-sumurnya sekalian, serahkan pada wanita itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kanat kadhibatan, ya Allah, jika pengklaiman wanita itu dusta, dia hanya mengklaim tanah-tanah dia, padahal itu bukan tanahnya. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi mazra'atiha, ya Allah, panjangkan umurnya, butakan matanya, wafatkan di kebunnya. Kasih doa 3 ya. Panjangkan umurnya, butakan matanya, kasih dia mati di kebunnya. Maka betul-betul doa Sa'id ibn Zaid ini melesat ke langit. Fatala umruha wa amiya basaruha thumma saqatat fi bi'ri fi mazra'atiha fahalakat fiha. Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, dan dia pun terjatuh ke dalam sumurnya, kemudian Allah binasakan di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi itu. Betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah, lama dia hidup, bisa menikmati kebunnya, bisa menikmati sumurnya, bisa menikmati kurmanya. Subhanallah. Tetapi karena dia bukan tanahnya, mengambil tanah orang, yang punya tanah mendoakan dia dengan kecelakaan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, Allah wafatkan di kebunnya. Akhirnya Allah kabulkan, panjanglah usia nenek ini, butalah mata nenek ini, masuk pula ke sumurnya, dibinasakan Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tahu bahwa kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu sangat mengerikan, kan, kematiannya Utsman ini. Karena bagaimanapun Utsman ini dibunuh dengan cara zalim, sekali. Bagaimana tidak zalim? Dia sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa, hanya berdua dengan istri di istananya, dikepung dengan 5.000 pasukan Sabaiyah. Salah apa Utsman ini? Kesalahan yang dicari-cari. Karena ulah Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang hendak memberontak, akhirnya terjadi pembunuhan Utsman ibn Affan dengan cara sadis. Khalifah yang dibunuh dengan cara sadis itu Utsman bin Affan, karena dikeroyok orang banyak.
Ada yang nusuk, ada yang mentung, pokoknya sampai betul-betul meninggal. Kematiannya tragis sekali. Ketika kematian Utsman ini terdengar oleh seorang sahabat yang oleh Nabi SAW didoakan bahwa setiap doanya mustajab. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal bahwa dia satu-satunya sahabat yang kalau berdoa itu mustajab, karena dia meminta kepada Rasul untuk didoakan supaya doanya senantiasa mustajab. Dia dengar tuh kematian Utsman dengan cara sadis itu. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kecelakaan kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan itu, agar mereka mati dibunuh semuanya. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, ya, wa kana qatlu aktsarihim bi amri Talha wa Zubair an radhiyallahu anhuma ba'da ma'arik bil Basrati faqatalu kulla man syaraka min ahli al Basrati wa kanu nahwa 600 rajulin walam yanju minha illa Hurqus ibn Zuhair as-Sa'di. Kata ulama sejarah, kebanyakan orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu semua mati, dibunuh setelah terjadi peperangan di Basrah, yang ketika itu Talha dan Zubair memimpin peperangan itu, dan semuanya hampir terbunuh sampai jumlah mereka 600 orang yang terlibat dalam pembunuhan. Tidak ada satupun yang selamat, semua terbunuh kecuali Hurqus ibn Zuhair at-Tamimi, orang yang di zaman Rasul datang kepada Rasul dan mengatakan, adillah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, kalau saya tidak adil dalam pembagian ghanimah Hunain ini, tidak ada yang lebih adil di dunia kecuali saya, kata Rasul. Yang datang ngomong itu namanya Hurqus ibn Sa'id itu at-Tamimi, ya, Hurqus ibn Zuhair at-Tamimi lah, dia itu yang selamat dari peperangan. Tapi setelah kemudian beberapa waktu dia pun terbunuh. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah di zaman Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini kan zalim orangnya, sangat zalim. Ketika dia melihat ada orang kakek sudah tua, sudah membungkuk kakek itu, matanya sudah buta. Kemudian dia meminta ampun kepada Hajjaj dan mengatakan, ya Hajjaj, saya ini orang tua, sudah renta, sudah buta, janganlah kau siksa aku. Kata Hajjaj, tidak, bukankah engkau yang membunuh Utsman? Bukankah kau yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Kamu yang pertama saya bunuh, katanya. Coba bayangkan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala balas itu setiap orang yang menzalimi. Bahkan disebutkan oleh Abi Kilabah yang ma'ruf kisahnya. Abi Kilabah ini subhanallah, ya, menyedihkan kalau kita kisah tentang seorang rawi hadis namanya Abu Kilabah ini. Nantilah saya kisahkan di lain waktu, ya, luar biasa itu. Jadi kata Abu Kilabah ini, kuntu fi rafqati bisyam, katanya, ketika aku berada di kota Syam, sami'tu sauta rajulin, aku mendengar seorang laki-laki berteriak, ya wailah binnar, celaka aku, masuk neraka aku, celaka aku, masuk neraka aku, katanya. Jadi ada seorang laki-laki di sana bercerita seperti itu, ya wailahun nar, celaka aku, pasti aku masuk neraka, celaka aku, pasti aku masuk neraka, kata. Berulang-ulang dia ngomong begitu. Kemudian ketika, kata Abu Kilabah, ketika aku mencari-cari suara itu, siapa yang ngomong begitu? Wa idza rajulun maqtu'ul yadaini wa rijlaini, ketika aku melihat rupanya ada orang putus dua tangannya, putus dua kakinya. Tangannya dua-duanya putus, kakinya dua-duanya putus, lisannya ngomong, ya wailahun nar, celaka aku, masuk neraka aku, katanya. Bahkan yang lebih parah, a'mal ainaini, bukan hanya itu, buta kedua matanya. Coba bayangkan, dua tangannya putus, dua kakinya putus, matanya pula buta. Kemudian munakiban liwajhi, sambil kemudian wajahnya ditundukkan, sambil berteriak, ya wailahun nar, ya wahilahun nar,
Tiba-tiba kemudian ditanyalah, ada apa dengan dia? Karena kondisinya kan mengenaskan, ya kan? Tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta lagi, sambil menundukkan kepala, sambil berteriak-teriak. Jadi tanyalah orang ini, ada apa dengan kamu wahai fulan? Ada apa dengan kamu? Maka orang ini mengatakan, inni qad kuntu mimman dakhala ala Utsman ad-dara. Aku termasuk orang yang saat Utsman dibunuh, aku masuk ke rumahnya. Ya, aku masuk ke rumahnya. Memang aku tidak terlibat dalam pembunuhan itu, tapi aku ada di situ katanya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Falamma danautu minhu, ketika aku sudah mendekat kepada Utsman ibn Affan, sarahat zaujatuhu, tiba-tiba istri Utsman ini berteriak. Apa yang terjadi? Falatamtuha, ku tempeleng dia. Jadi dosanya apa? Menempeleng istrinya Utsman. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dia hanya ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian istrinya Utsman berteriak, langsung ditempeleng pipinya. Menangis istrinya, itulah salahnya dia. Akhirnya kemudian dia mengatakan, itulah dosaku. Aku sudah berbuat zalim menempeleng istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu khalifah. Kemudian dikatakan, malaka kata Allahu yadaika wa rijlaika wa ama ainaika wa adkhalaka an-nar. Lalu ada apa dengan kamu? Kenapa kedua tanganmu putus, kedua kakimu putus, kedua matamu buta, dan kau berteriak-teriak kau akan masuk neraka? Maka dia mengatakan, asabatni da'wah Sa'd bin Abi Waqqas. Aku tertimpa dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya. Aku tertimpa dengan doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika aku kemudian dari peristiwa itu, aku pun kharajtu hariban, aku pun pergi, ya kan? Fa asabatni ma tara. Sekarang kau lihat apa yang terjadi dengan aku. Walam yabqa min du'aihi illa an-nar. Di dunia Allah sudah kabulkan. Kedua mataku buta, kedua kakiku putus, kedua tanganku juga putus. Berarti di dunia sudah Allah kabulkan, kecuali di akhirat tinggal neraka saja, kata dia. Maka kata Abu Kilabah, dikatakan, suhkon, celaka kau, katanya. Orang kayak kamu celaka, katanya. Lihat. Beginilah orang-orang yang dizalimi. Akhir daripada orang-orang yang zalim kan ngeri, kawan. Ya. Bahkan dikisahkan, ini tidak tahu ini pada zaman siapa, gitu ya. Apa sebelum Rasul atau di zaman para ulama salaf, wallahu alam. Tapi dicatat oleh ahli sejarah. Jadi ada seorang wanita tua. Seorang wanita tua yang fakir. Dia punya rumah gubuk di sebuah kebun. Lah kebetulan kebun itu view-nya bagus. Ya, mungkin kalau kita kayak di Bogor gitu ya, nampak view-nya bagus gitu ya. Jadi ada seorang raja tertarik, ingin membangun istana di situ. Ya, tempat persinggahan. Akhirnya raja pun memerintahkan para prajurit bangun istana di sini, katanya. Ini view-nya bagus ini. Maka dengan sangat cepat kemudian orang-orang pun, para penggawa dan para prajurit raja ini akhirnya membangun istana di situ. Jadilah istana itu sangat megah dengan view yang sangat mewah. Ketika sudah selesai, maka orang-orang pun memberitahu sang raja bahwa apa yang kau kehendaki sudah selesai, tinggal diresmikan saja. Maka sang raja pun datang, siap meresmikan. Ketika melihat istana yang sangat indah luar biasa dengan view dan pemandangan yang indah luar biasa, tertariklah sang raja dan memuji yang membangunnya. Masalahnya ketika dia masuk ke istana itu, pandangannya rusak dengan gubuk yang ada di depan istana. Gimana nih view-nya bagus, istananya bagus, kok ada gubuk pula ngalangi pandangannya. Ini gubuk siapa ini? Buat jelek aja katanya. Maka orang-orang mengatakan, itu kuh imra'ati ajuz, itu gubuknya wanita tua wahai sang raja. Kata sang raja, hancurkan.
Ya prajurit apa kata raja lah, dihancurkan, diratakan dengan tanah karena ngalangi pandangan masalahnya. Ma'asyiral muslimin, ketika wanita tua itu pulang, gubuknya sudah rata dengan tanah, maka kemudian wanita ini langsung berteriak, "Walimah, kenapa kau robohkan gubukku ini? Ini milikku di tanahku, kenapa kau rusak?" gitu. Qalu, para prajurit mengatakan, "Innahu yara annahu yakbahu mangdarul qasri." Gubuk ini buat buruk saja istana ini, ngalangi pandangan ini, makanya kami ratakan katanya. Maka wanita itu langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ana kuntu ghaibah, fa aina kunta ya rabbal alamin." Tadi saya memang sedang pergi, aku tidak melihat gubuk-gubukku. Aku pergi, tetapi engkau di mana ya Rabb? Kenapa kau biarkan mereka? Ketika aku pergi tidak bisa melihat gubukku, di mana engkau ya Rabb? Aina kunta ya Rabb? Di mana engkau Rabb? Ketika wanita dengan sangat yakin yang mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba terjadi gempa hebat. Faqallaballahu al-qasra ala man fihi subhanahu wa ta'ala. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Tiba-tiba gempa itu merobohkan istana indah seisi-isinya, seorang-orangnya mati semuanya. Begitulah Allah memuliakan sesuai kehendaknya dan menghinakan sesuai kehendaknya. Semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu lambat laun pasti akan dibalas oleh Allah. Lihat Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sampai melontarkan sebuah syair. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi. Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi. Wa ma tadri ma sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Masya Allah, ini dalam sekali ini syairnya Imam Syafi'i ini. Saya ulangi, atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa, sedangkan engkau belum mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh doa? Anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak akan meleset, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Lihat kata Imam Syafi'i, apakah engkau mengejek? Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi. Apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sedang engkau belum mengetahui apa yang bisa diperbuat oleh sebuah doa. Sihamul laili la tukhti walakin. Anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak mungkin meleset. Laha amadun walil amadil inqida'u. Akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai siapapun, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Maknanya setiap doa orang yang dizalimi itu bagikan anak panah yang melesat ke langit dan akan kembali ke bumi. Anak panah yang melesat ke langit yang merupakan doa itu kemudian Allah akan balikkan ke bumi. Pasti suatu kali anak panah itu akan menyasar kepada siapapun yang pernah melakukan kezaliman, lambat ataupun laun. Karena setiap waktu itu ada akhirnya, kata Imam Syafi'i. Pasti akan kena. Tidak hari ini, besok, tidak besok, tahun depan, tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Pasti yakin, karena tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali kezaliman. Ini bahaya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Walau yu'akhidullahu an-nas bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin
walakin yuakhiruhum ila ajali musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satu apapun dari makhluk melata yang ada di bumi. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat ataupun mendahulukannya. Pasti akan tepat sasaran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat satu kisah yang dulu pernah saya ceritakan kepada antum. Kisah ini disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Di situ beliau menuliskan satu cerita yang berjudul Man ra'ani fala yadlim minhunna ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman pada siapapun. Judulnya di situ, Man ra'ani, barang siapa yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman sedikit pun kepada siapapun. Setelah melihat kondisiku, jangan kalian berani berbuat zalim. Kemudian beliau mengkisahkan satu kisah. Jadi ada seseorang itu yang merupakan ajudan raja. Sombong orangnya karena merasa dekat dengan penguasa. Dan dia jahat. Jadi satu hari kemudian dia jalan-jalan di pantai, dilihatnya ada nelayan. Nelayan itu baru pulang dari lautan dan hanya mendapatkan satu ekor ikan besar yang hanya cukup dimakan dia, istri dan keluarganya saja. Tiba-tiba dirampas dengan cara paksa. Nelayan ini sudah berusaha kemudian jangan sampai diambil, tetap diambil juga karena diancam mau dibunuh kalau tidak dikasihkan. Terpaksa dikasihkan. Karena bagaimanapun dia lemah, yang mengambil ini kuat. Akhirnya kemudian dengan bangganya orang ini pulang membawa hasil rampasan ikan. Subhanallah, di tengah jalan Allah takdirkan ikan itu bisa hidup. Ada tadinya mati, Allah hidupkan sesaat. Ya Allah, ala kulli syai'in qadir lah kan itu. Tiba-tiba menggigit tangannya. Ya dia sangka begitu saja. Biasalah kegigit ikannya. Kayak kita kena kepiting atau kena capit lele gitu ya kan biasa saja. Dia sangka seperti itu. Sampai di rumah dia masak ikannya, dia habiskan dengan sangat lahapnya tanpa mempedulikan ini kezaliman. Di malam hari, bekas gigitan ikan itu rupanya beracun dan ada bisanya. Sehingga dia berteriak-teriak, makin sakit, makin malam makin sakit, makin malam makin sakit. Sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya, berteriak-teriak dia. Keesokan harinya dia datang ke seorang tabib, kemudian memperlihatkan gigitan ikan itu, dan dia tidak bercerita kalau ikan itu hasil zalim dia. Kata sang dokter setelah diperiksa, ini bahaya, virusnya sangat berbahaya, bisanya sudah menjalar ke tangan dan telapak tanganmu harus diamputasi. Bayangkan, kemarin dia mengambil ikan, hari ini harus diputus tangannya. Ya begitulah pencuri, diputus tangannya kan, hukumannya hududnya kan, diputus tangannya ya. Tapi tanpa harus hukuman manusia, Allah sudah menghukumnya tuh. Terpaksa diputus di tangannya nih, pergelangan tangan diputus supaya bisanya tidak menjalar. Dia sangka akan sembuh, rupanya malam berikutnya terasa lagi bisanya naik lagi ke atas tangannya ini. Ya, ke sikutnya nih. Kemudian dia pun menjerit-jerit dengan jeritan yang melolong-lolong dan dia merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Besoknya datang lagi ke tabib, kata tabib ini nggak bisa, bisanya sudah merambas. Ini sikut kamu harus dipotong. Tadinya segini harus dipotong segini. Ya. Akhirnya dipotong. Habis dipotong, dikiranya mau sembuh tuh. Rupanya tidak sembuh juga, bisanya naik lagi ke langit, ke atas tangan nih, sampai ke bahu. Dia pun datang ke dokter. Dokter ini heran, kenapa? Dia biasa menangani seperti ini, tapi tidak seperti itu. Kok nggak sembuh-sembuh? Jadi sang dokter yang saleh ini mulai bertanya, sebenarnya
apa penyebab tanganmu ini terkena virus, terkena bisa ini, apa penyebabnya? Barulah dia cerita, ya, bahwa dia merampas ikannya nelayan, bla 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 bla, sampai akhirnya disengat ikan itu. Kata sang dokter ini, Allahu Akbar, kata dia, Allahu Akbar. Coba ketika kau datang kepadaku pertama kali, sebelum aku potong lo tanganmu tuh, kau datang kepada orang yang punya ikan itu, kau kembalikan ikannya, atau minimalnya kau kembalikan haknya, minta maaf dia. Saya yakin aku tidak mungkin memotong tanganmu, katanya. Sebelum ku potong bahumu, katanya, tangan sampai bahumu itu, sekarang kau cari nelayan itu, minta maafnya, minta redonya. Aku jamin mudah-mudahan tidak dipotong lagi tanganmu, katanya. Berangkat dia nyari nelayan itu. Setelah kemudian ketemu, kemudian dia mengatakan kepada sang nelayan itu, masih ingat aku wahai Tuan? Kata nelayan, tidak ingat. Tidak ingat, siapa kamu? Ya. Kemudian dicerita, akulah yang mengambil ikan, lihat kondisiku sekarang sangat mengenaskan, maafkan aku wahai Tuan. Karena kasihan lihat kondisinya, akhirnya sang nelayan itu mengatakan, samahtuka ya fulan, aku sudah maafkan kamu wahai fulan, sudah maafkan. Subhanallah, ketika dia mengatakan saya sudah maafkan, rasa sakitnya langsung hilang. Kuasa Allah, ya. Tapi sebelum pergi, orang ini bertanya kepada sang nelayan ini, maaf Pak, maaf Tuan, waktu aku ambil ikanmu, aku melihat mulutmu kok bergerak-gerak, ya. Kau ngomong apa? Saat aku ambil ikanmu itu, lisanmu bergerak-gerak. Kau berdoa apa tentang aku, katanya. Maka kemudian dia mengatakan, aku tidak berdoa apapun, kecuali aku hanya mengatakan dan meratap kepada Rabbku, arini kuwataka ya Rabb, arini kuwataka ya Rabb. Tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb, tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb. Aku ini lemah sementara dia kuat. Hanya itu saja. Kata orang ini, subhanallah, jangan-jangan lantaran doamu itu aku seperti ini. Kemudian sekali lagi dia minta maaf, kemudian pergi. Setiap ketemu orang di jalan, dia mengatakan, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah melakukan kezaliman. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu orang lagi, ngomong gitu lagi, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah menzalimi aku. Masuk dia ke pasar, ramai banyak orang, berteriak, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Hei manusia, siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman. Jangan pernah melakukan kezaliman. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepada siapapun yang melakukan kezaliman. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Dan orang-orang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Itu di dunia, bagaimana di akhirat, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak kisah-kisahnya. Ya, saya sudah catat ada sekitar 15 kisah, ya. Cuman karena waktu juga ini sudah lewat jam 9. Intinya bahwa di bulan Muharram hindari kezaliman. Itu yang diminta Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 36. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.